Nani, Dalam Tuhan Yesus, salam mulai pada sumber misteri dan pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa tidak bisa jauh dari air, karena jika rusa itu haus akan menimbulkan bau amis yang mengundang singa untuk menerkamnya. Karena itu kita harus selalu dekat dengan air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus, sumber air kehidupan. Kita akan dipuaskan dengan air kehidupan itu. Saya mohon Pak Pendeta Indra Winata, saya mohon Pak Abraham untuk membuka di dalam doa. Pak Abraham Jaya. Ya, siap Pak. Itu Pak Hendra ada, Pak Hendra. Pak Hendra? Pak Hendra. Oh, Pak Hendra ada, Pak. Pak Hendra sih ada tuh. Iya, Pak Hendra, buka dalam doa. Oke, kita doa. Bapa kami berkata Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati urapi kami semuanya. Bila kami berdoa mendengarkan firman ini, Kau usir segala kuasa kejahatan dan rumah jahat yang mengganggunya. Maka akan hancurkan dalam Yesus. Ini Engkau melindungi kami. Biar kami bersekutu dengan Engkau. Dan segala kuasa dan doa katakan Yesus. Kiranya Engkau berkati kami, berkati kami,
Ini dari Yesus, nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Amin. Pendeta yang membuka di dalam doa. Kita lanjutkan pujian. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Selanjutnya saya serahkan Bapak Walter Bernardus menyampaikan firman Tuhan. Ya, shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Halo, Mbak. Baik, terima kasih. Saya infokan yang ketiga kalinya. Saya mohon maaf karena saya masih ada di luar, masih ada aktivitas, dan kamera handphone saya lagi bermasalah, sudah hampir sebulan, jadi saya tidak bisa buka kamera. Kalau saya buka kamera, nanti dia tiba-tiba langsung gelap. Nah, mohon maaf sebelumnya, kalau di rumah saya bisa pakai laptop. Ya, sekali lagi, suara saya kedengaran. Terima kasih. Sebelum firman Tuhan, kita berdoa. Mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau nyatakan kebaikan-Mu atas kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau membawa kami, Engkau mendorong kami dengan kekuatan Roh-Mu, sehingga kami boleh ada di Zoom Family Ministry sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu, kami mau sharing akan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berkarya atas hidup pribadi lepas pribadi, sehingga kami memahami apa yang menjadi rencana kehendak-Mu atas firman sore hari ini. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, kuasa karena otoritas-Mu Tuhan.
sehingga apa yang hamba sampaikan biar itu layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hamba siap menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema sore hari ini iman, karakter, kualitas. Tema ini di Zoom Family Ministry yang ketiga kali. Yang kedua kali tadi pagi subuh saya sudah sampaikan juga, dan yang pertama saya sudah sampaikan juga di hari Minggu di ibadah jam 9 di Zoom kita diberkati. Jadi apabila ada Bapak Ibu yang selalu mengikuti khotbah dari saya, satu minggu ini saya khotbah yang sama di tempat yang berbeda. Ya, mari Bapak Ibu kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya yang ketiga, 4, 5, 6, dan 7a. Sampai dengan 7a. Ya. Yang sudah dapat bisa bantu saya akan bacakan di ayat ketiga, dan Bapak Ibu bisa baca ayat keempat, dan ayat ke-7a kita baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat 3 sampai 7a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, Di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sore hari ini saya tidak menjelaskan secara rinci, saya menjelaskan garis besarnya. Nanti Bapak Ibu bisa memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan tema ini. Ada iman, ada karakter, dan ada kualitas. Bicara tentang iman, ya, itu sarana, ya, sarana yang Tuhan berikan. Kita percaya iman itu pemberian dari Allah, ya, untuk kita gunakan sebagai orang-orang yang percaya, terutama untuk memahami, mengenal, dan percaya akan Yesus Kristus. Selain dari itu, iman juga kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan hidup kita. Kita sering gunakan sarana iman, fasilitas iman ini dalam hidup kita. Saya beriman, saya percaya bahwa saya sembuh. Mungkin Bapak Ibu sering melakukan hal itu, mengucapkan. Atau saya beriman, saya percaya bahwa saya akan diberkati. Rumah tangga saya akan diberkati. Pekerjaan saya akan diberkati. Dengan iman, percaya. Pasti Bapak Ibu sering melakukan hal-hal seperti itu. Yang terakhir, pernah nggak Bapak Ibu beriman bahwa saya masuk surga? Kira-kira. Kapan Bapak Ibu beriman? Terakhir. Tadi pagi, atau sore tadi, atau beberapa bulan yang lalu. Kan begitu. Kadang-kala kita lupa, ya, iman ini kita pakai hanya untuk kebutuhan kita. Tapi iman ini secara luas kita bisa gunakan. Nah, mari Bapak Ibu, sebelum saya lanjut bicara tentang iman, ya. Yang kedua kita bicara tentang karakter. Karakter. Dan yang ketiga bicara tentang kualitas. Saya lebih menekankan tentang karakter sehingga kita menghasilkan satu yang namanya kualitas. Karakter yang tidak baik, karakter yang tidak benar, ya,
kita akan mengeluarkan etika-etika pun yang tidak baik. Setuju? Kalau karakter hidup kita tidak benar, tidak baik, pasti kita akan mengeluarkan perbendaharaan etika yang tidak baik. Tapi kalau karakter kita baik, benar, kita akan mengeluarkan etika-etika yang benar, yang baik. Dan ketika kita mengeluarkan, kita ada etika yang baik atau yang benar, kita akan menghasilkan satu kualitas. Kualitas apa? Kualitas orang percaya. Dan akan menghasilkan orang percaya yang berkualitas, ada mutunya. Kita tahu banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya percaya kita semua yang ada di Zoom family ini, semua orang yang dipanggil Tuhan. Tetapi saya tidak bisa menentukan bahwa Bapak Ibu yang dipilih Tuhan. Benar nggak? Ya, karena yang tahu cuma Bapak Ibu aja yang tahu. Kalau yang dipanggil saya percaya, buktinya ada di sini. Buktinya semua banyak yang dipanggil. Berapa banyak mereka yang mengiringi Yesus? Banyak. Kalau kita baca, ya, di mana Yesus diikuti banyak orang. Tapi berapa yang dipilih Tuhan? Benar? Berapa banyak yang dipilih Tuhan? Tapi dengan iman, saya yakin bukan hanya dipanggil, tapi kita yang hadir malam hari ini, sore hari ini, semua masuk golongan yang terpilih. Amin. Iya dong. Kita dipilih. Nah, berbicara dipilih ada dua hal, Bapak Ibu, ada dua hal. Saya kasih contoh, saya kasih perumpamaan. Dan perumpamaan ini sering saya sampaikan untuk mempermudah kita memahami. Dulu kalau kita mau masak nasi, menanak nasi, tentu kita pilih beras dulu ya. Berbeda sekarang ya, kita kalau beli beras sekarang ini, kita beli sudah langsung bersih, tinggal dicuci. Beda dengan dulu. Ada kira-kira Bapak Ibu masih mengalami, masih melakukan dulu ya, beli beras harus dipilih-pilih dulu. Masih ada? Masih ngalamin Pak ya? Pak Starjo pasti ya, dan teman-teman lain. Kalau sekarang beli beras sudah nggak pilih-pilih lagi, tinggal dicuci, udah bersih. Nah, waktu kita beli beras, ya, tentunya kita beli beras yang berkualitas. Ada perbedaan harga beras biasa dan beras yang berkualitas. Yang biasa mungkin seliter atau sekilo mungkin ada yang 12.000, 10.000. Yang berkualitas pasti ya di atas 15 atau 20.000. Kenapa kita pilih yang berkualitas? Karena enak, berbeda. Nah, ketika kita mau bersihkan ya, yang kita pilih batu, padi, kutu, dan kotoran-kotoran lain. Nah, waktu kita pilih, mana yang dipilih untuk dibuang dan mana yang dipilih untuk kita gunakan. Ini sama gambaran kita. Kehidupan kekristenan, kehidupan orang percaya, kita dipilih. Jangan sampai kita dipilih untuk dibuang, dibinasakan. Tapi kita dipilih untuk dipakai. Eklen, ya. Dengan kata kerja lainnya adalah eklesia, kita dipisahkan, kita dipanggil keluar. Seperti itu. Kita dipilih untuk dipakai. Nah, bagaimana kita mau dipakai, dipilih, ya, dipilih untuk dipakai, sehingga kita menghasilkan yang namanya kualitas. Tidak terjadi begitu saja. Tidak terjadi begitu saya dipilih, saya langsung jadi orang Kristen yang berkualitas, yang punya mutu, yang tidak. Ya. Saya yakin dan percaya kita semua begitu dipilih tidak langsung menjadi wah yang hebat, tidak. Inilah yang namanya proses. Proses ini masuk pada karakter. Karakter ini yang harus kita alami, yang namanya proses untuk menghasilkan yang berkualitas. Seperti itu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat Mazmur 37 kita lihat bagaimana kekristenan yang berkualitas, orang percaya yang berkualitas, ya. Di sini dia katakan bahwa proses melalui karakter dilihat dari sikap hidup
kita. Ya, sikap bagian dari karakter. Sikap bagian dari karakter. Sikap hidup kita. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh saja. Ya, kira-kira Ibu Biona, ya, Pak Sutarjo, Pak Hari Rofian, kalau melihat pasangan suami atau istri sikap yang tidak baik, gimana kira-kira? Senang nggak? Kalau kita melihat pasangan kita punya sikap yang tidak baik, senang nggak? Tidak. Tentu tidak senang. Betul? Ya. Bagaimana dengan Tuhan melihat sikap hidup kita terhadap Dia? Manusia hanya melihat satu sikap, apa yang dia lihat dari kasat mata. Tapi Allah, Dia melihat dari hati kita. Seberapa sering kita melayani Tuhan, seberapa rajin kita ibadah, kita melayani. Tuhan nggak lihat dari situ, Tuhan lihat dari hati. Betul? Ya, dari hati. Kelihatannya saja kita rajin, kelihatannya saja kita tekun. Tapi Tuhan bilang, hatimu jauh daripadaku. Ya. Ya. Waktu Yesus ya mengecam dengan tegas kepada orang Farisi, hatimu jauh. Jangan sampai kita seperti itu. Kita tunjukkan sikap hati kita kepada Tuhan. Hati kita. Kalau manusia, sekali lagi, saya katakan, kalau manusia dia melihat apa yang dia lakukan. Oh, rajin nih. Ya. Pak Sutarjo rajin dia. Ibadah. Pak Hari, Ibu Biona. Oh, rajin. Ya, rajin. Tapi kita nggak bisa mengukur hati seseorang. Nah, sikap ini yang kita harus rubah. Karakter. Sikap ini yang kita harus perhatikan. Bagaimana menunjukkan sikap hidup kita kepada Tuhan. Ayat yang kita baca di dalam Mazmur 37, ayatnya yang ketiga, dia katakan, percayalah kepada Tuhan, ya, dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Berarti hati kita harus menunjukkan sikap percaya kepada Tuhan. Apakah hanya percaya? Apakah hanya percaya saja? Tidak. Dari konteks Mazmur 37 ini, ya, itu ada lanjutannya. Lakukanlah yang baik. Bapak Ibu percaya nggak kepada Tuhan? Tapi Bapak Ibu nggak pernah melakukan hal yang baik. Jahat. Kira-kira termasuk golongan orang percaya nggak gitu? Bukti orang percaya kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita berkata, saya orang Kristen, saya orang percaya. Ini buktinya saya rajin. Ini buktinya saya melayani. Saya percaya. Tapi kita nggak bisa melakukan hal yang baik. Gitu? Sikap ini yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar percaya. Buktikan percayamu. Ya kan? Buktikan. Buktikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan kita memperlihatkan kepada Tuhan, kita buktikan kepada sesama kita. Karena Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Tuhan mau tunjukkan kepada sesamamu. Konteks dari kasih agape adalah wujudnya kasih filia. Kita buktikan dengan sesama. Matius 2 pasal 25. Betul? Pasal 25, Matius pasal 25. Itu menceritakan bagaimana kita tahu kalau Tuhan itu lapar. Bagaimana kita tahu kalau Tuhan itu telanjang? Bagaimana tahu kalau kita Tuhan itu punya masalah? Ya, tapi Tuhan bilang, ketika engkau melakukan salah satu di antara mereka, sama juga engkau melakukan untuk aku. Tuh, ada kita berkunjung kepada orang yang di penjara, mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi, memberikan makan pada orang yang lapar, memberi minum pada yang haus, memberi pakaian pada yang telanjang. Kalau engkau tidak lakukan, ya kan, kita bukan orang percaya. Kalau kita lakukan, itu sama juga kita melakukan untuk Tuhan. Jadi, Titus 3:8 dengan jelas dia katakan, Pak Sutarjo minta tolong
Titus 3 ayat 8 di situ dia katakan apa? Titus 3 ayat 8. Titus 3 ayat yang ke-8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Amin. Amin. Kalau kita memang benar-benar sungguh-sungguh, ya kita percaya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh, dia katakan sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Orang yang percaya, dia ada benih Allah, sifat Allah. Baik, kebaikan Tuhan itu adalah bagian dari sifat Allah. Ini, kita sering dengar pujian. Ya, Allah baik. Ya, Allah baik. Benar? Lagu Pantekosta Lama dia katakan begini. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik. Benar? Itu sifat Allah. Dan kita harus bisa mewujudkan, membuktikan, percaya kita dan mewujudkan dengan sifat Allah yang baik itu. Ini. Jadi jangan kita berkata saya percaya tapi tidak ada nampak kebaikan. Benar? Di dalam Yakobus 4 ayat 17 ini ya kan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Udah tahu baik tadi tapi nggak mau lakukan, ia berdosa. Benar? Ini saya sering berikan kesaksian, Ibu. Saya sering memberikan kesaksian, ya, kesaksian yang sering saya lakukan, ya, perbuatan baik, ya. Pintu tol itu sering kita diperhadapkan dengan masalah di pintu tol. Jadi aktivitas saya dari Cibubur ke Jakarta, setiap hari harus masuk tol, setiap hari. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, dan saya selalu bertemu dengan mereka yang bermasalah di pintu tol. Mungkin etolnya error atau etolnya tidak ada dana, habis dana, orangnya lupa. Apa yang terjadi? Pasti mobil di belakang itu klakson, tat, tat, ya. Atau dia buka kacanya, dia berteriak, "Woi, cepat, woi, woi." Nah, kan udah tahu ini, ya. Pasti Bapak Ibu pernah ngalami, pernah melihat hal seperti itu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya turun. Saya pada ada baris ketiga atau baris keempat, saya turun. Etol ada yang 7.500, ada yang 11.000, bahkan ada yang 23.000. Kalau kita masuk jalur yang cepat, saya tag aja 7.500, bahkan ada yang 11.000, saya tag aja. Saya turun dari mobil saya, selesai. Kalau kita bisa melakukan hal yang baik, kenapa kita tidak lakukan? Daripada kita mau marah-marah, daripada kita mau klakson-klakson, waktu saya tag itu, apakah saya rugi? Apakah saya tidak makan lagi? Saya kelaparan? Tidak. Tidak. Nah, ini yang menjadi satu kebiasaan kami. Bahkan ada beberapa yang harus melewati 2 pintu tol. Kalau sudah masuk tol pertama, dia pasti keluar di pintu tol yang terakhir. Pintu tol pertama dia tidak bisa nge-tap. Kita tap. Saya bantu mereka sampai saya mengirim di belakang. Saya di belakang mereka, sudah dekat, saya lewati dia, baru saya bilang, "Pak, ini Pak, saya tunjukkan etol saya ini, masuk, keluar." Itu hal yang sederhana. Hal yang sederhana. Kita bisa menunjuk percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Nah, ini karakter proses kita. Yang kedua, di situ dia katakan, di ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, ini menunjukkan satu sikap hidup juga. Ya, kira-kira Bapak Ibu, apa yang diinginkan?
sampai hari ini? Pasti jawabannya banyak. Banyak yang diinginkan. Apakah sudah terwujud semuanya? Ya. Bagaimana keinginan Bapak Ibu? Bagaimana memohon kepada Tuhan? Ayatnya keempat dengan jelas dia katakan, bergembiralah karena Tuhan. Bergembira. Tuhan suruh kita bergembira. Ya. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ada di zonanya Tuhan, itu semua tidak ada yang murung-murung. Tidak ada yang cembetut. Di zonanya Tuhan itu semua mereka itu bergembira, bersukacita. Mazmur Daud dia katakan mereka datang ke rumah Tuhan mencari pelatarannya, mereka beria-ria, mereka bergembira. Jadi kita kalau datang ibadah apa semuanya bersukacita, bergembira. Loh, sampai hari ini ada yang bergembira nggak? Ikut Zoom bergembira nggak? Cembetut tidak kira-kira? Hah? Paksaan nggak? Karena tugas ya jadi ya mau nggak mau lah, gitu kan? Atau begitu? Atau bagaimana? Ya. Nah orang bergembira itu ada tandanya Bapak Ibu. Betul? Mungkin saya nggak perlu ajarkan lagi. Orang bergembira itu pasti mukanya nggak ada yang cembetut. Orang bergembira itu semua kelihatannya senyum. Itu yang pertama. Orang bergembira nggak ada yang mukanya, haleluya, dia mukanya kayak gimana gitu. Enggak. Orang yang bergembira itu pasti menunjukkan senyum. Firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita baca, hati yang gembira adalah obat. Betul? Makanya itu, kalau orang yang bergembira, endorfinnya itu keluar Bapak Ibu. Orang yang bergembira, hormon endorfin itu yang paling ampuh, itu obat yang paling hebat, yang ampuh. Ya. Tapi kalau kita marah-marah, nah adrenalin kita yang keluar. Nah itu hati-hati. Bapak Ibu pasti pernah ya. Saya juga pernah. Kalau marah-marah, sudah over marahnya, coba pegang jidat kita. Coba pegang dada kita. Ya kan? Muka marah, muka merah, jantung berdebar, ya, penyakit datang. Adrenalin keluar. Ya, diseranglah. Yang tidak ada mah, karena tiba-tiba kena mah. Asam urat udah mau sembuh, kena asam urat lagi. Kenapa? Ya itu hormon itu. Itu firman Tuhan dia katakan. Tapi orang yang bergembira, orang yang bersuka cita, ya, mereka mengeluarkan endorfin. Ini. Maka itu konteks ayat hati yang gembira adalah obat, ya itu sudah. Itu. Dan bukan hanya itu saja. Apa yang kita ingin Tuhan berikan. Benar? Apa yang kita ingin Tuhan berikan. Jadi kalau minta sama Tuhan, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Tuhan, saya tidak mau Tuhan. Saya klaim ini Tuhan. Pokoknya hari ini. Minggu depan sudah harus Tuhan. Siapa kita? Mau minta sekali gitu. Tuhan cuma minta kita bergembira. Tuhan cuma minta kita bersuka cita. Ya, kita bergembira. Tuhan pasti berikan. Dan orang yang bergembira, ini bagi wanita-wanita, bagi ibu-ibu, itu awet muda. Endorfinnya itu kuat buat awet muda. Ya, itu penelitian loh, Bapak Ibu. Itu penelitian. Saya nggak usah kayak di Amsal dan Mazmur tuh banyak. Ya, itu buat awet muda endorfin itu. Ya, jadi yang suka marah-marah ya siap-siap aja. Udah keriput, ya, bisa ya, bisa jantung, bisa mah, bisa semua. Ya, seperti itu. Itu tujuannya Tuhan. Tuhan nggak perintahkan kita marah-marah. Tuhan mau kita tuh bergembira. Kita bersuka cita. Amin. Nah, sikap ini yang kita harus lakukan. Sikap hidup ini. Bergembira. Ya. Dan mahasiswa saya paling banyak itu usia 65 sampai 71 itu ada 4 orang. Yang lainnya itu di bawah 55, di bawah 50. Tapi mereka bilang ke saya, wah, Pak Walter ini masih 40 ya. Ada yang bilang masih 38. Maaf, saya sudah usia 55. Saya usia 55. Kan begitu. Kenapa? Bergembira nggak bayar. Nggak ada batas waktunya. Ada masalah, benar ada masalah. Kalau kita tanggapi dengan emosi, apa jadinya? Mengucap syukur aja.
ya kan, bergembira. Ya, ini sikap ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kita seperti itu, ya. Ada dampaknya, dampak dari pribadi, dari manusianya, tubuh, ada dampak juga dari kerohaniannya. Seperti itu. Dan yang ketiga, di ayatnya yang kelima, di situ dia katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah, gaya hidup, sikap hidup ini seringkali orang-orang percaya ini tidak mau bergantung penuh kepada Tuhan. Ayat ini dia katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia suruh serahkan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mau kita ini bergantung penuh sama Dia. Harapan kita hanya kepada Dia. Bergantung penuh. Ketika kita serahkan semuanya itu sudah. Di sini dia katakan, dan percayalah. Waktu kita serahkan dan percayalah, Dia akan bertindak. Jangan kita sudah serahkan, kita masih, tapi Tuhan, nanti begini Tuhan, nanti begini. Itu sama saja kita tidak menyerahkan sepenuhnya. Kita tidak percaya dengan kekuatan kuasanya. Kita tidak bergantung penuh. Di sisi lain kita serahkan kepada Tuhan, di sisi lain kita menyembah berhala, kita ke dukun, ya kan? Kita harus pergi ke dewa ini, dewa itu. Ini sikap hidup kita. Mungkin kita tidak ke dewa-dewa atau kita ke dukun, tapi kita tidak menggantungkan penuh harapan kita kepada Dia. Tidak memberikan satu kepercayaan penuh kepada Dia. Sedangkan janjinya percayalah, Dia akan bertindak. Itu nih. Banyak orang kan tidak mau. Ketika tidak ada hasilnya, kok Tuhan belum jawab, kok Tuhan begini. Ya kita semua tidak pernah bergantung penuh kepada Dia. Tidak memberikan pengharapan penuh kepada Dia. Masih ragu. Sikap ini yang Tuhan tidak mau. Betul? Kita hanya menunjukkan sikap perilaku kita. Oh ini ke gereja, oh ini ibadah. Tapi ketika masalah itu belum selesai, oh Tuhan, kenapa Tuhan? Tapi Tuhan. Ini yang menjadi kendala. Ayo Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Sikap hidup ini kita tunjukkan sehingga kita menjadi kekristenan orang-orang percaya berkualitas. Orang-orang yang dipilih untuk dipakai Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya Dia akan bertindak. Ketika Tuhan bertindak, begitu banyak caranya. Dia bisa mengirimkan hamba-hamba Tuhan. Pergi. Mungkin Pak Sutarjo punya masalah. Pak Sutarjo mungkin tidak tahu ada tamu siapa yang datang, tapi dia diutus oleh Tuhan. Mungkin seperti itu. Kita melihat, kita duduk di ibadah, kita ikut di Zoom. Ternyata ada firman Tuhan yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita. Oh, firmannya ini sesuai dengan masalah saya. Saya sudah mendengar firman Tuhan. Way out-nya seperti ini. Nah, itu. Cara Tuhan banyak. Asalkan kita serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bukan masalah yang kita serahkan kepada Tuhan. Tapi diri kita, hidup kita, pribadi kita yang datang kepada Tuhan. Worship, penyembahan, hubungan. Bukan kita buat masalah, Tuhannya masalah saya Tuhan. Tolong, datang ke gembala, datang ke pendeta. Ini masalah saya, tolong doakan. Dia pergi, dia lakukan dosa. Dapat masalah, dia datang lagi. Ini masalah saya, doakan. Hello, bukan seperti itu. Tapi hubungan kita, pribadi kita yang datang kepada Tuhan, kita yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan percaya, ingat, Dia akan bertindak. Kapan Pak? Kapan Dia akan bertindak? Di ayatnya yang ke-7. Di ayatnya ke-7 dia katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Sikap hidup yang keempat di sini menunjukkan satu sikap menantikan waktunya Tuhan. Jangan suruh-suruh Tuhan. Jangan desak-desak Tuhan. Pokoknya Tuhan harus begini, Tuhan. Enggak. Tuhan punya waktu. Yang punya waktu adalah Tuhan. Kita nggak bisa perintahkan Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Mungkin tidak hari ini, mungkin lusa, mungkin bulan depan. Tapi apa yang Tuhan berikan, itu indah. Semuanya. Dan itu tidak pernah terlambat. Manusia yang berkata, terlambat Tuhan. Sudah tidak ada harapan Tuhan. Tapi di balik itu semua, Tuhan menyediakan satu waktu yang indah. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Sikap hidup ini. Tuhan yang mengatur waktu hidup kita. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Bukan kita yang atur Tuhan. Ya,
Bukan kita yang klaim, pokoknya hari ini Tuhan, besok Tuhan, minggu depan. Kalau enggak ya Tuhan sudah. Ya kontrakan saya sudah habis lah. Uang saya pasti begini. Enggak. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan selalu tepat pada waktunya. Nantikanlah Tuhan. Nantikan. Berdiam dirilah. Alko. Ya. Saya nggak usah ke bahasa yang lebih ini. Ya. Kalau kita altar call, di mana kita menyediakan waktu Tuhan. Kita berdiam diri. Betul? Kita menunggu jawaban Tuhan. Saat di rumah. Saat teduh dengan Tuhan. Nantikan waktu Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya. Tuhan yang akan menjawab. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan. Tapi semua yang Tuhan berikan pasti indah. Mari Bapak Ibu, kita lakukan itu semua dengan iman. Tidak bisa semerta-merta langsung jadi, saya berubah. Saya punya karakter. Kita beriman. Saya percaya dengan iman saya bisa merubah sikap hidup saya. Sehingga saya menjadi orang yang berkualitas. Roh Kudus yang memampukan. Roh Kudus yang mendorong semua. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, Engkau berikan bagi kami. Firman-Mu datang kepada kami sore menjelang malam hari ini. Kami diberkati, hamba pun diberkati. Sempurnakan semuanya ini ya Bapa, dan hamba kembalikan semuanya ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Tarjo. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Walter Bernardus, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Semua diberkati ya. Memang iman itu harus disertai dengan kehidupan yang berkualitas ya. Gak mudah ya. Kita ini harus melewatinya, tentunya harus bayar harga ya. Nggak bisa semata-mata bisa langsung berubah ya. Karena ada 4 tahap ya yang harus kita lalui ya. Percayanya kita kepada Tuhan seperti apa ya. Bisa nggak tetap melakukan yang baik? Ya, kadang-kadang manusia ini kan kalau dia baik baru kita bisa melakukan yang baik. Tapi kalau dia jahat, maaf kata ya, bisa kita malah balasnya bisa lebih jahat. Gimana itu? Ya, percaya Tuhan Yesus itu harus seutuhnya. Ya, dari hati kita, dari lubuk hati kita yang paling terdalam. Amin. Dan yang kedua, kita ini harus tetap bergembira. Segala sesuatu yang ada, masalah apapun, impitan dalam kehidupan ya, yang kita lihat semakin rasanya mau usaha apa gitu ya, semuanya mengalami banyak yang saya lihat kebangkrutan ya, kemerosotan ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan masih tetap bergembira nggak, sukacita di dalam Tuhan. Tetap berharap ya. Jangan andalkan dirimu ya. Jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus itu tidak sekalipun meninggalkan kita. Amin. Ibrani 13 ayat 5b ya, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Dan yang ketiga, kita ini harus berserah penuh dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang berserahnya setengah. Itu berarti kita percayanya juga setengah. Ya, kan dikatakan di Mazmur 37 ya ayat 5. Serahkanlah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Harus disertai setelah kita berserah, tentunya harus disertai dengan kepercayaan kita hanya kepada Yesus. Amin. Lakukan ya. Jika tangan kita dulunya bisa memegang sesuatu berkat, tapi Tuhan izinkan karena adanya pandemi kita mengalami masalah yang bertubi-tubi, akhirnya lepas itu berkat. Tuhan mau apa? Angkat tangan, kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tandanya kita
berserah kepada Tuhan. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir ya, bisa nggak kita menantikan janji Tuhan? Orang yang panjang sabar menantikan janji Tuhan, tentunya melalui doa-doa kita. Nggak bisa yang instan. Kalau instan ya puji Tuhan ya. Kalau yang Tuhan bilang nanti, gimana tuh? Ya, masih bisa bersabar nggak kita? Masih bisa berdiam diri nggak di hadapan Tuhan? Amin. Nggak mudah loh. Melewati kehidupan ini nggak mudah ya. Kalau saya melihat orang kaya kok tambah kaya ya. Tapi kalau orang yang pas-pasan kok tambahnya rasanya hidupnya wah tambah mengalami gundah gulana ya. Wah rasanya kok bisa seperti ini ya. Ingat baik ada satu pujian ya. Sekalipun engkau di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ya, percaya. Nantikan janji Tuhan. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Segala sesuatu ada waktunya. Waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Ya, saya di tahun 2013 saya sudah tidak lagi bekerja. Usia saya waktu itu 50 tahun. Cuman saya bilang gini, kalau Tuhan izinkan saya bisa melayani Tuhan bukan dengan full time lagi, tapi harus dengan full heart, sepenuh hati, saya lakukan itu. Dan ketika saya melakukan itu, saya melihat anak mantu saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saya kemarin juga saya sudah sampaikan ya di grup FM nanti tanggal 21 sampai 26 Desember saya ada pergi ke Malaysia. Sekalian saya mau berobat cek jantung saya. Saya juga maunya FM itu tetap ada ibadah. Tapi nanti bagaimana kita bisa atur? Karena kalau saya di sana kan saya sulit nanti. Saya pasti diajak anak ke sini sana ya untuk melihat di Malai ya, untuk jalan-jalan ya. Anak saya bilang, mumpung mama papa sehat, kita ajak dia senang. Jadi malam Natal nanti saya di sana di Malai. Doakan saja ya, tidak semua tidak ada halangan ya. Saya sehat, saya pasti akan berangkat ya. Ayo kita bersemangat di dalam Tuhan ya, di dalam persekutuan Tuhan ya. Jangan pikir wah kita sibuk di gereja, wah ini akhirnya Zoom-nya kita terbengkalai ya. Nanti orang-orang yang mau masuk di Zoom nggak ada linknya, nggak ada ibadahnya ya. Tuhan Yesus itu selalu membuka tangannya untuk kita semua datang kepada Dia sungguh-sungguh beribadah bersatu hati. Amin ya. Nanti Pak Septianus Siregar nanti minta tolong saya juga ya, semua teman-teman ya. Masih semangat beribadah. Karena beribadah itu mengandung janji Tuhan. Untuk kita bisa lebih diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari Sabtu dan Minggu kita akan berlibur. Kita akan kembali di hari Senin yang melayani hambanya Bapak Stanley Iskandar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan doa syafaat dengan siapa? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Walter yang sudah membawakan renungan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kepada kami telah diperdengarkan firman yang sangat indah, firman yang sangat menguatkan, firman yang begitu hebat. Tuhan terima kasih telah pakai Bapak Walter untuk menyampaikan sabdamu kepada kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kiranya Tuhan iman kami semakin diteguhkan, iman kami semakin dikokohkan, dan kualitas iman kami pun semakin meningkat, dan kami mempunyai karakter yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk keluarga Bapak Walter Tuhan, pelayanannya juga Tuhan berkati, Tuhan. Keluarganya berkati, kesehatannya berkati Tuhan, dan rahasia-rahasia firman Tuhan Engkau makin ungkapkan kepada Bapak Walter. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, semua kami yang hadir Tuhan.
Kau berikan kami ya Tuhan pengertian akan firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Walter. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Bapak Walter dan pelayanannya diberkati Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan juga diberkati Tuhan. Diberkati keluarga kami, kesehatan kami, usaha kami, mata pencarian kami Tuhan. Tuhan Yesus, terutama iman kami semakin bertumbuh dan semakin sempurna di hadapan Engkau. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Supaya bangsa dan negara kami ini berada di dalam damai sejahtera. Dan kepada para pemimpin kami, memberikan hikmat untuk memimpin bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Dan Engkau berikan kepada mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang jahat, baik korupsi maupun kejahatan-kejahatan lainnya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, untuk Indonesia, supaya Indonesia ini bertobat, Indonesia ini dimenangkan bagi Injil Kristus. Dan itu kirimlah para misionaris, para hamba Tuhan untuk menginjili Indonesia, sehingga orang-orang yang keras sekalipun Tuhan, Engkau tundukkan, Engkau lembutkan hatinya, sehingga dia bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, supaya jangan satu sama lain, jangan saling menghakimi, jangan saling salah menyalahkan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka berdiri di atas doktrin-doktrin yang sudah mereka pahami, sambil nanti mereka akan dibukakan doktrin yang terbenar di hadapan Engkau. Bapa di dalam kerajaan surga, dari sebab itu supaya jangan ada pertengkaran di antara para hamba-hamba Tuhan. Bisa ada kerjasama untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan Indonesia, untuk memenangkan segala bangsa bagi Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, inilah kami dan peliharalah kami Tuhan. FM juga Tuhan pelihara supaya FM tetap eksis di bawah pimpinan Bapak Kemingguan, para pengurus juga Tuhan, Bapak Hendra Winata juga, Bapak Sutarjo, Bapak Yohanes Sumarmo Tuhan, Bapak Joni Iskandar Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, berikan hikmat kepada mereka untuk memimpin FM ini supaya lebih maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi, kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu. Apapun yang dilakukan tangan kami di dalam pelayanan, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita semua orang percaya yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.